Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar pelajaran simulasi digital untuk kelas 10 Teknik Komputer dan Informatika. Untuk pembahasan kali ini kita akan masuk materi tentang e-book atau electronic book. Apa itu e-book? Pengertian e-book adalah suatu buku yang bentuknya digital atau elektronik, di mana biasanya berisi informasi atau panduan atau tutorial. Buku elektronik ini hanya bisa dibuka dan dibaca melalui perangkat elektronik seperti komputer, tablet, dan smartphone. Tak beda jauh dengan buku cetak pada umumnya, e-book atau electronic book atau buku elektronik juga berisi tulisan-tulisan dan gambar dengan berbagai tema. Misalnya seperti e-book teknologi, e-book ilmu pengetahuan, e-book motivasi, e-book tutorial, dan masih banyak tema-tema lainnya. Di zaman serba digital ini, tentu saja e-book lebih banyak digunakan daripada buku cetak. Mengacu pada pengertian e-book di atas sebagai buku yang berbentuk digital, maka dari segi penggunaan dan penyimpanannya akan lebih praktis, sehingga banyak yang lebih memilih membeli e-book daripada buku cetak. Pengertian e-book menurut para ahli, beberapa ahli memberikan pendapat tentang definisi e-book. Di antaranya adalah yang pertama ada Wikipedia. Menurut Wikipedia, pengertian e-book adalah publikasi buku yang tersedia dalam bentuk digital, terdiri dari teks, gambar, atau keduanya. Dapat dibaca di layar komputer atau layar datar dan perangkat elektronik lainnya. Meskipun kadang-kadang didefinisikan sebagai versi elektronik dari buku cetak, beberapa versi e-book dibuat tanpa adanya versi cetak. Yang kedua ada Waltz. Menurut Waltz.com, pengertian e-book adalah versi elektronik dari buku cetak tradisional yang dapat dibaca dengan menggunakan komputer pribadi atau dengan menggunakan e-book reader. Lalu yang ketiga ada Oxford Dictionaries. Menurut oxforddictionaries.com, pengertian e-book adalah versi elektronik dari buku cetak yang bisa dibaca di komputer atau perangkat genggam yang dirancang khusus untuk tujuan ini. Fungsi e-book secara umum. Fungsi e-book secara umum adalah sebagai media untuk membaca informasi secara digital melalui perangkat khusus. Umumnya pengguna e-book adalah mereka yang sudah melek teknologi dan terbiasa membeli e-book untuk media belajar. Berikut ini fungsi e-book bagi penggunanya dan juga bagi penyedianya. Yang pertama, sebagai sarana untuk belajar. Sekarang ini ada banyak orang yang membuat e-book yang berisi tentang ilmu pengetahuan dan tutorial di bidang tertentu. Tema bacaan dan informasi yang sering dijadikan e-book adalah seputar bisnis online, tutorial blogging, tutorial komputer, dan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Lalu yang kedua, sebagai media informasi. Sekarang ini pembisnis sudah banyak yang memberikan e-book gratis kepada calon pelanggan mereka. Dengan memasukkan email, maka calon pelanggan dapat mendownload e-book berisi informasi atau tutorial yang dibutuhkan. Proses pembuatan dan penyebaran e-book ini sangat mudah karena bentuknya digital. Itulah sebabnya e-book sangat cocok digunakan sebagai media informasi. Tujuan e-book secara umum. Seperti yang sempat disinggung pada pengertian e-book di atas, tujuan dibuatnya e-book adalah untuk memudahkan proses penyebaran informasi dan pembelajaran kepada penggunanya. Adapun beberapa tujuan e-book adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan pembuatan buku. E-book adalah salah satu solusi bagi mereka yang ingin mengeluarkan buku namun kesulitan dalam pembuatannya. Seperti kita ketahui, proses pembuatan buku cetak cukup panjang dan terbilang sulit. Hal ini tidak terjadi jika kita membuat buku digital, namun tentu saja format e-book tersebut harus dibuat semenarik mungkin agar layak untuk disebarkan atau dijual. Yang kedua, menghemat biaya pembuatan buku. Pembuatan buku cetak biayanya cukup besar karena masih menggunakan peralatan konvensional. Berbeda halnya dengan pembuatan e-book, biayanya nyaris tidak ada, bahkan bisa gratis. Yang ketiga, memudahkan proses penyebaran informasi. Penyebaran e-book sangat mudah dilakukan, yaitu melalui media internet dan juga peralatan elektronik lainnya seperti flash disk atau hard disk. Yang keempat, memudahkan proses belajar dan mengajar. Dengan adanya e-book, maka proses belajar dan mengajar menjadi lebih mudah.
Pengajar bisa membuat materi pelajaran dalam bentuk e-book lalu mengirimkannya kepada muridnya. Dari sisi pelajaran tertentu saja akan dimudahkan karena bisa mempelajari materi pelajaran dalam bentuk e-book di mana saja dan kapan saja. Dan yang kelima atau terakhir, melindungi informasi yang disebarkan. Ketika kita membuat sebuah e-book, kita bisa memberikan proteksi terhadap isi e-book tersebut. Caranya yaitu dengan memberikan password khusus, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membukanya. Selain itu, buku digital tidak mudah rusak seperti halnya buku cetak. Ini menjadi keuntungan tersendiri bagi pengguna e-book. Format e-book pada umumnya dalam pembuatannya ada beberapa format e-book yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini adalah beberapa format e-book. Yang pertama ada PDF atau Portable Document Format. Yang kedua ada e-book, Electronic Publication. Yang ketiga ada MOBI atau format MOBI Pocket. Yang keempat ada AZW atau Amazon Word. Yang kelima ada KF8 atau format Kindle Fire dari Amazon. Yang keenam ada PDB atau Palm File Database. Yang ketujuh ada HTML atau Hypertext Markup Language. Yang kedelapan ada PRC atau Palm Resource File. Yang kesembilan ada CHM atau Compressed HTML. Yang ke-10 ada XHTML dan yang ke-11 ada XML. Kelebihan dan kekurangan e-book. Penggunaan e-book sudah sangat marak di masyarakat Indonesia karena dianggap murah dan mudah untuk didapatkan. Namun selain itu memiliki kelebihan. E-book juga terdapat kekurangan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kelebihan e-book ya. Kelebihan e-book itu lebih ringkas. Yang kedua lebih awet. Yang ketiga lebih murah dan yang keempat ramah lingkungan. Lalu di sini ada kekurangan e-book. Kekurangan e-book ini yang pertama ada ya satu, tidak bisa dipegang ya. Karena memang sebagian besar orang lebih suka yang ringkas, namun beberapa orang lebih suka memegang buku ketimbang gadget. Lalu yang kedua, ukuran huruf lebih kecil. Pada umumnya ukuran huruf pada e-book cenderung lebih kecil dibanding pada buku cetak, apalagi kalau kalian membukanya di handphone atau smartphone kalian. Dan yang ketiga, membuat mata cepat lelah. Jadi ketika membaca e-book, cahaya dari perangkat ponsel atau perangkat genggam lainnya akan membuat mata cepat lelah. Cukup sekian pembelajaran kita tentang e-book. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.